Bagaimana anunya? Fisiknya untuk dulu aman? Iya, dulu. Siapa yang Pemitan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebentar jemaah sekalian karena Tuhan Guru kita sudah hadir di parkiran depan sana. Ayo demi menambah keberkahan majelis ilmu pada hari ini, kita sambut Tuhan Guru kita dengan berselawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ayo sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lebih kompak. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Cabe. Woi, cabe, ini. Woi, cabe. Woi, tidak. Macam ini ye. Macam ini kopi. Acara selanjutnya sambutan oleh Bapak Camat Kecamatan Pancalautan. Kepada Bapak dipersilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula kamera. Mula ye. Yang saya hormati Bapak Ustaz Ahmad Al-Hafsi. Yang saya hormati pimpinan Tahfizul Quran Darul Ulum Kelurahan Ladiongan. Yang saya hormati Ibu Sekjam, para lurah, serta ibu-ibu BKMT dan hadirin yang sama berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita masih sempat diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman dalam rangka melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW yang dilaksanakan di Kelurahan Ladiongan. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang merupakan rahmat dan teladan bagi kita sekalian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, acara kita pada hari ini dilaksanakan di Pondok Tahfiz Darul Ulum. Sebagaimana kita ketahui bahwa Darul Ulum itu adalah
rumah ilmu, gudangnya ilmu, tempat kita menuntut ilmu, terutama dalam hal ini ilmu agama Islam. Acara selanjutnya, hikmah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Guru Ustaz Habib Ahmad Al-Hasbi, Dai Nasional dari Jakarta. Kepada Al-Ustaz dengan hormat dipersilahkan. Kenapa masih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwa illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad, ala sayyidina Muhammad, ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa tadi saya meminta untuk mengulang salawat 3 kali? Saya teringat dengan pesan Nabi. Bapak Ibu mau tahu siapa orang yang dianggap Nabi sebagai orang yang pelit, medit, merigihisi, buntut kasir, korek? Bahasa Inggrisnya masekke. Banyak orang Inggris teman-teman. Mau tahu siapa orang yang masekke itu? Yang kompak mau tahu? Menurut pandangan Nabi, siapakah orang-orang yang masekke itu? Mau tahu? Jangan kemana-mana setelah yang satu lagi syuting. Ternyata survei membuktikan dia adalah orang-orang yang ketika telinganya mendengar nama Nabi disebut, dia tidak membalas salawat kepada Nabi. Mana dalilnya? Al-bakhilu alladhi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Nabi, orang yang masekke itu adalah orang-orang yang ketika namaku disebut tapi mulutnya diam, tidak langsung membalas salawat kepadaku. Padahal Allah saja beserta seluruh para malaikatnya sampai hari kiamat tidak ada kata berhenti, tidak ada kata titik untuk selalu bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Satu kali kita baca istighfar hanya satu dosa yang dihapuskan. Tapi satu kali kita bersalawat
10 dosamu dihapuskan, 10 pahala ditambahkan, 10 derajat dinaikkan, 30 berbanding 1. Rugi yang tidak mau bersalawat untuk Nabi. Apalagi di saat bulan Maulid, amalan yang paling dahsyat adalah memperbanyak salawat untuk Nabi. Tongan? Tongan? Tolong. Baru belajar. Kita getarkan dulu majelis hari ini dengan bersalawat. Siap? Ketika nanti kita bersalawat, ketahuilah ada malaikat yang akan hadir di tengah-tengah kita. Malaikat itulah yang akan membawa salawat kita hari ini dan melaporkan kepada Nabi. Anak-anakku tahu Nabi Muhammad dimakamkan di mana? Awas bilang sidra. Di Madinah. Makassar, Madinah naik pesawat 10 jam. Tapi hanya dalam waktu yang sangat cepat dan singkat, salawatmu sudah sampai ke telinga nabimu. Siapa yang bawa? Ada malaikat khusus. Mana dalilnya? Nabi jelaskan dalam sabdanya, Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ar. Kata Nabi, sesungguhnya Allah menciptakan malaikat khusus. Sekali lagi saya ulangi, malaikat khusus. Tugasnya tugas khusus. Cari apa? Mencari, menyelidiki, mendengar orang-orang yang mau bersalawat kepada Nabi. Kalau seandainya malaikat itu menemukan ada yang bersalawat, Nabi sendiri yang menyampaikan, Iyuballighuni min ummati salam. Malaikat itulah yang akan membawa salawat dari umatku dan melaporkan kepadaku. Malaikat akan berkata, Ya Rasulullah, ada satu pengajian di kampung. Ya itu maksudnya. Di pondok tahfidz. Ya itu Darul Ulum. Dihadiri oleh Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan. Dengarkan. Bukan cuma nama kampungmu, bukan cuma nama sekolahmu, tapi namamu dan nama ayah ibumu dapat berkah karena disebut oleh makhluk yang gak pernah maksiat. La ya'sunallah, malaikat namanya. Bukan cuma nama kampungmu, bukan cuma nama sekolahmu, bukan cuma namamu, nama ayah ibumu yang mungkin hari ini jasadnya terbenam dalam kubur, ikut didengar, ikut dikenal oleh manusia yang akan menjamin syafaat untuk kita semuanya. Nama kita, nama orang tua kita dikenal bupati saja bangga, didengar oleh presiden aja senang, apalagi yang mengenal dan mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru saya pernah menitipkan pesan, makin sering kita bersalawat, hakikatnya kita sudah makin pandai menyempurnakan bakti kepada orang tua kita. Ketika engkau bersalawat, mungkin detik ini ayah ibumu sedang menangis di dalam kuburnya, sedang disiksa Allah, tapi berkat salawat anak cucunya, mereka dapat ampunan, mereka dapat syafaat, mereka naik derajat, mereka dapat kemuliaan karena salawat dari anak cucunya. Maka kenalkan namamu, muliakan nama ayah ibumu, angkat derajat orang tuamu di hadapan Allah dan Rasulmu dengan salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Saya rekam, nanti saya
share di IG saya. Follow ya. Lihat wajahnya di IG story saya. Ahmad Al-Habsyi _real. Sebenarnya IG saya sudah jutaan, tapi musuh saya nggak tanggung-tanggung Yahudi. Dulu ketika sudah tembus 500 ribuan, saya upload perjuangan Palestina, di banned Instagram saya, dicuri jadi 0. Saya nggak patah semangat, bangkit lagi. Sekarang sudah hampir 500 ribu lagi. Dikerjain lagi. Nggak bisa like beberapa tahun. Baru tadi saya iseng, alhamdulillah sudah bisa. Nggak bisa like berapa tahun dan tiap hari follower saya sekian ribu disedot. Tapi itulah perjuangan. Jangan ada kata berhenti. Follow. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Sallu ala Rasulillah. Saya akan share biar dunia melihat bahwa di kampung ini masih ada makhluk langka. Langka dalam kebaikan itu istimewa. Tonga Indo. Saya kemarin dari Enrekang diajarin jamaah. Habib, kalau ketemu jamaah ibu-ibu panggilnya Indo. Saya tanya kalau bapak-bapaknya apa? Mbe atau ambe? Oh, di sini ambo. Masih enak nasi bapak-bapak di sini. Di sini enak. Indo, ambo, enak. Di Enrekan kemarin dia enak. Indo, mbe. Izinkan saya memberikan salam penghormatan kepada Camat Pancalautan Bapak Haji Muhammad Basri, Lurah sekecamatan Pancalautan. Pimpinan Pondok Tahfizul Quran Darul Ulum Ustadz Rustam Rashid SPD IMPD. Dan segenap para hadirin hadirat yang berbahagia yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Hari ini titik tausiah saya yang kedua. Hari ini ada 4 acara dan titik yang ke-43. Tadi dari subuh belum istirahat, keluar dari hotel setengah 4 subuh. Oh, ini titik yang ke-44. Dari acara yang pertama selesai jam 7, saya tanya, jam berapa tampil di acara sini? Jam 9 sudah ceramah. Saya bela-belain nggak pulang ke hotel, langsung meluncur ke sini. Ternyata masih disuruh nunggu. Saya berhentilah di sana nunggu. Alhamdulillah, gak lama nunggunya, 2 jam. Sayang betul waktu 2 jam terbuang. Saya di mobil aja tadi, di mobil saja, dingin AC. Ternyata hikmahnya apa? Ada bapak-bapak sama beberapa orang pemuda tahu itu mobil saya, dia berdoa. Ternyata doanya diijabah. Saya tadi permisi karena 2 jam di mobil kedinginan, pengen buang air kecil.
Saya cari-cari, rupanya nggak ada. Akhirnya ada satu rumah. Ternyata rumah orang yang tadi berdoa. Lalu ditanya supir saya, Bapak boleh numpang kamar mandi? Habib mau pipis ya? Iya, berarti doa saya diijabah. Maksud kamu dari tadi saya udah mudah-mudahan Habib kedinginan mau pipis. Subhanallah, doanya diijabah. Jangan-jangan doa dia tadi saya hampir pipis juga. Berarti mustajab doa orang di sini. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya tidak merasa jadi tamu, tidak merasa jadi orang asing. Saya merasa seperti sedang pulang kampung dan sedang menatap wajah saudara saya semuanya. Mungkin ini kali pertama saya hadir di sini. Ibu, bapak belum pernah lihat saya. Pernah? Di mana? Sebenarnya saya juga sering lihat ibu dari TV. Izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada yang menjadi wasilah, yang menjadi sponsor safari dakwah saya bulan ini di Sulawesi Selatan. Siapa mereka? Anak-anak muda usianya, mantap jihadnya. Mereka menamakan gerakan mereka Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Berawal dari anak muda saleh dari kota Riau, merangkul anak-anak muda lainnya dari berbagai negeri di Nusantara ini, membangun kekuatan, menamakan kelompoknya Komunitas Riau Indonesia Mengaji, semata-mata ingin menyenangkan hati Rasulullah. Mereka berjihad, mereka berjuang, tidak hanya materi, pikiran, tenaga, menghadirkan para ulama, dikirim ke pelosok-pelosok kampung. Kemarin saya di Enrekan, dibawa mereka masuk kampung, keluar kampung, saya merasa jadi orang kampung. Saya dibawa mereka kemarin masuk desa, keluar desa, saya merasa jadi orang desa. Bahkan kemarin di Enrekan, saya dibawa mereka masuk hutan, keluar hutan, saya merasa orang hutan. Siapa yang bilang orang hutan? Ini bisa saya laporkan dengan Ferdi Sambo. Ini kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Anak muda loh, masa mudanya dipakai untuk urusan dakwah, langka. Anak muda sekarang coba tengok apa kerjaannya, tawuran. Masa muda dihabiskan untuk urusan yang tidak ada manfaatnya. Nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, cuma ngitungin mobil lewat doang, beleng-beleng. Masa muda dihabiskan untuk urusan tawuran, beleng-beleng. Al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya masuk neraka. Sahabat bertanya, ya Rasul, dia kan terbunuh, kenapa masuk neraka? Salah dia sendiri telah musuh. Sebenarnya dia punya niat ingin membunuh juga, tapi dia terlambat kebunuh. Dua-duanya di neraka. Apa untungnya tawuran? Tangan? Lihat anak muda sekarang, masa muda, maaf, masa depannya dihancurkan untuk kesenangan sesaat, narkoba, beleng-beleng. Nih kayak begini nih baru anak muda ini, masa mudanya dipakai untuk urusan Allah. Indo, masih muda sudah mau jadi sponsor acara dakwah. Bapak Ibu mau tahu siapa yang menghadirkan saya tabligh akbar di Sulawesi? Berawal dari Kabupaten Enrekan, sekarang Sidrap, mungkin besok lusa di Pari-Pari. Hampir 100 titik saya akan keliling. Siapa yang menghadirkan? Bukan gubernur, bukan bupati, bukan wali kota, anak-anak muda. Tepuk tangan dulu buat mereka. Tiket pesawat saya dari Jakarta ke Makassar yang bayar mereka. Panitia nggak dibebankan tiket sedikit pun. Silakan tanyakan ustaznya. Dibantu oleh mereka, masya Allah. Apalagi tiket sekarang mahal.
Saya kemana-mana keliling Indonesia, mana pernah saya sendirian? Gak pernah. Saya bawa gerbong. Asisten. Seneng banget. Kemana-mana saya keliling Indonesia, saya dikawal, saya ditemenin asisten saya. Semua tiket asisten saya pun yang bayar bukan panitia, anak-anak muda ini. Salah satunya asisten saya yang langsing ini, makhluk model begini. Ini kalau naik pesawat Pak Camat biayanya dihitung 2 kursi. Kadang-kadang saya kasihan Pak Lurah, kasihan saya. Kalau naik pesawat transit, pesawatnya kecil, otomatis kursinya kan sempit. Nah, asisten saya ini sering betul terhimpit. Tapi untung saja waktu itu Bapak Ibu ada seorang pramugari yang berbaik hati menawarkan solusi kepada asisten saya. Dari jauh pramugari melihat asisten Ustadz Al-Habsyi susah duduk di kursi. Pramugari mendekat menawarkan solusi. Pramugari berkata, "Abang, kalau seandainya abang susah duduk di kursi ini, bolehkah kami tawarkan solusi buat abang? Abang, kami bagasikan saja." Untung asisten saya ini lebih cerdas dari pramugari. Dia jawab solusi pramugari dengan meminjam bahasa iklan rokok yang lagi ngetop di TV. Apa kata asisten saya? Solusi buat lo, masalah buat gue. Bapak Ibu, asisten saya ini memang nampak badannya gemuk, tapi jangan main-main. Saya pastikan dosanya kurus. Lebih baik mana? Badan gemuk, dosa kurus. Atau yang kedua, badan kurus, dosa malah gemuk. Tahu kenapa saya pastikan dosanya kurus? Tahu? Tiap hari nempel terus dengan saya. Tiap hari kemana-mana ikut saya, duduk hadir di tempat yang baik. Enggak pernah saya bawa ke diskotik. Hari ini saya bawa main ke sini, saya sini, makhluk itu di sini. Gimana enggak kurus dosanya? Tiap hari saya ajak keluar masuk masjid. Bukankah Nabi yang mengatakan khairul bilad masajiduha, sebaik-baik tempat masjid, wa asyarruha aswaquha, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Saya ulangi, jawab yang kompak. Sebaik-baik tempat adalah apa? Masjid. Kompak, lebih kompak. Sebaik-baik tempat adalah apa? Masjid. Seburuk-buruk tempat adalah apa? Pasar. Kenapa kemarin pasar dibuka, masjid ditutup, beleng-beleng? Masjid ditutup, pasar dibuka, beleng-beleng. Pangan. Lebih percaya orang WHO, lebih percaya dengan orang Barat, lebih percaya dengan pakar COVID, nggak percaya sama Nabi, murtad. Nanti tunggu buku saya sebentar lagi selesai. Judulnya antara COVID dan stupid. Akan saya kupas dalam buku ini, lengkap dengan ayatnya, dengan hadisnya, dengan dalil-dalil ulamanya. Memang orang WHO saja yang boleh komentar tentang COVID. Orang Barat doang, nggak pakai dalil langsung.